Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak pada pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Membaca doa, mulai. Sudah selesai. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa sih itu pengertian dari teks hasil observasi. Nah, jadi anak-anak, untuk materi pertama kita akan membahas tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi dan hal-hal lain yang telah diamati. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Artinya, teks laporan hasil observasi menyajikan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Nah, jadi seperti itu adalah pengertian dari teks hasil observasi. Ya, untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi adalah isi yang dibahas biasanya berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep yang diobservasi. Nah, yang kedua, objek yang dibahas bersifat sangat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kelompok atau kategori objek yang diobservasi. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti sebuah museum. Nah, yang diobservasi adalah keseluruhan dari museum tersebut. Nah, bukan hanya spesifik pada satu benda. Nah, yang contoh selanjutnya seperti pada pantai. Nah, yang kita observasi adalah keseluruhan dari pantainya, bukan hanya air laut atau pasirnya saja. Nah, ciri selanjutnya adalah teks laporan hasil observasi bertujuan untuk menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu pengetahuan, atau dalam kata lain, menjelaskan sesuatu secara ilmiah berdasarkan apa yang kita observasi. Nah, yang keempat yaitu objek atau sesuatu hal yang diobservasi dijelaskan secara sistematis, terperinci dan mengulas bagian-bagiannya dan objektif sesuai dengan kenyataan, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, ciri yang terakhir yaitu yang kelima, merinci objek atau hal yang diobservasi secara sistematis dari sudut pandang ilmu saintifik yang biasanya membagi penjabaran menjadi definisi, klasifikasi, jabatan, dan ciri objek. Ya, materi selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tujuan dari dibuatnya teks laporan hasil observasi. Nah, jadi apa sih anak-anak tujuan dari laporan hasil observasi ini? Nah, jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi umum tentang berbagai hal yang telah diamati. Bisa jadi itu hewan, pepohonan, batu-batuan, telepon genggam, dan sebagainya. Nah, tujuan lainnya adalah untuk menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu atau ilmiah dalam memperinci objek atau hal yang diobservasi secara sistematis, terperinci, dan mengulas bagian-bagiannya dengan objektif. Nah, jadi itu tujuannya dari dibuatnya teks laporan hasil observasi. Ya, anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan
Materi selanjutnya yaitu materi yang keempat. Nah, materi yang keempat ini apa? Nah, materi ini yaitu kita akan membahas tentang struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, struktur yang pertama itu ada definisi umum. Apa itu definisi umum pada teks laporan hasil observasi? Nah, bagian ini memuat definisi kelompok, kelas, keterangan umum, dan berbagai informasi tambahan mengenai subjek yang diobservasi. Nah, pernyataan umum ini dapat berisi informasi umum mengenai nama Latin hewan, asal-usul tanaman, jenis kelompok, dan sebagainya. Ciri dari kebahasaan di definisi umum ini yang digunakan pada bagian ini biasanya menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Sementara itu, definisi akan banyak menggunakan kata adalah dan merupakan. Penggunaan kata yang sebagai pembeda juga akan banyak ditemukan dalam kalimat definisi. Yang selanjutnya, deskripsi atau struktur kebahasaan yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini merupakan perincian dari bagian-bagian yang membentuk kesatuan hal yang dilaporkan. Misalnya, jika binatang itu mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Jika pada tumbuhan dapat berupa ciri fisik bunga, akar, buah, dan sebagainya. Nah, ciri kebahasaan pada bagian ini menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau merinci. Deskripsi bagian juga banyak menggunakan istilah dalam bidang ilmu seperti jika dalam tanaman seperti contohnya fotosintesis, simbiosis, dan sebagainya. Nah, kalimat wajib menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata sambung yang sering digunakan adalah yaitu, dan, selain itu, di samping itu, dari segi, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yang terakhir adalah yaitu bagian simpulan. Nah, simpulan ini berisi ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nah, fungsi yang pertama adalah untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan daftar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam suatu pengamatan. Nah, yang ketiga, sebagai sumber informasi yang terpercaya. Nah, yang terakhir, sebagai sarana untuk pendokumentasian dari hasil pengamatan. Ya, materi selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas tentang sifat teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini memiliki 3 sifat. Di antaranya adalah bersifat informatif, komunikatif, dan juga objektif. Nah, apa sih itu sifat dari informatif? Nah, yang pertama, sifat informatif artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Yang kedua, bersifat komunikatif. Apa artinya itu? Artinya, teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita seperti sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Nah, yang ketiga yaitu bersifat objektif. Berarti teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa-apa yang benar-benar terjadi pada pengamatan. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi itu terdiri atas beberapa hal. Yang pertama yaitu biasanya menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contohnya lumba-lumba hidung botol. Nah, yang kedua yaitu biasanya menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri, atas. Nah, contohnya sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Nah, yang ketiga, biasanya teks laporan hasil observasi menggunakan istilah pada
ilmu tertentu. Contohnya seperti Tursiop, Tursates, Blauhel, Glauber, fotosintesis, dan lain-lain yang istilah-istilah yang digunakan untuk menunjang pemaparan dari apa yang kita amati dalam teks laporan hasil observasi. Yang selanjutnya biasanya menggunakan verba rasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, dan lain-lain. Selanjutnya, biasanya teks laporan hasil observasi juga menggunakan verba aktif untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang selanjutnya, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat definisi. Untuk apa? Digunakan untuk suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Yang selanjutnya, biasanya menggunakan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat, ciri-ciri khusus dari suatu benda yang kita amati. Contohnya, ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar, awan mendung berwarna hitam pekat, buaya memiliki kulit yang kasar dan gigi yang sangat tajam. Yang selanjutnya biasanya mengandung kata sifat. Kata sifat adalah kata-kata yang menjelaskan, mengubah, atau menambah arti suatu kata benda yang diikuti hingga menjadi lebih spesifik. Kata sifat atau adjektiva bisa menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan pada suatu kata. Contohnya adalah kata sifat besar, rumah besar. Kata sifat ini menambah arti kepada kata benda sehingga menjadi lebih spesifik, rumah yang berukuran besar. Yang terakhir itu biasanya menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Contohnya kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contohnya diantaranya dan, atau, karena, sehingga, jadi, oleh sebab itu, dan lain-lain. Ya, murid-murid, kita akan melanjutkan pembahasan pada materi terakhir, yaitu tentang langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah kita harus menentukan topik masalah yang akan kita amati atau teliti. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat data yang diperlukan sesuai dengan tujuan laporan. 2. Melakukan survei tempat atau mencari referensi. Yang ketiga, menemui narasumber bila ada untuk memperkuat data. Yang selanjutnya yaitu meneliti ulang hasil pengamatan. Yang kelima, membuat kerangka hasil pengamatan dari apa yang telah kita amati berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi yang tadi kita sudah pelajari, yaitu pernyataan umum, definisi umum, klasifikasi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Yang keenam yaitu menyusun laporan hasil observasi atau mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Perhatikan pula penggunaan ejaan dan tanda baca serta kata baku. Yang terakhir, membenahi atau menyunting teks laporan hasil observasi. Hal ini bertujuan untuk apa? Hal ini bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam tulisan, baik yang berkaitan dengan isi, struktur, ataupun penggunaan kaidah bahasanya. Ya, baik murid-murid, kita sudah berada di ujung materi. Materinya sudah selesai, sudah Bapak jelaskan semua. Tadi apa aja yang kita pelajari, anak-anak? Ya, kita sudah mempelajari tentang apa itu teks laporan hasil observasi, apa fungsinya, tujuannya untuk apa, ciri-ciri kebahasaannya apa aja. Dan kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat teks laporan hasil observasi. Untuk
tugasnya untuk membuat kalian agar lebih memahami tentang teks laporan observasi. Bapak ingin memberikan kalian tugas. Nah, kalian membuat berkelompok menjadi 5 kelompok. Nah, setiap kelompok itu membuat teks laporan hasil observasi. Temanya bebas tentang apa saja. Nah, dikumpulkan minggu depan. Nah, pada pertemuan minggu depan kita akan membandingkan teks laporan hasil observasi milik kelompok lain. Nah, kita akan membandingkan bagaimana ciri kebahasaannya, bagaimana struktur kepenulisannya, dan lain-lain. Nah, itu untuk tugas minggu depan. Nah, jangan lupa dikerjakan dengan baik, dengan bersama teman-teman, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Nah, baik. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita membaca dengan doa. Berdoa mulai. Saya. Baik, Burmi, terima kasih atas kehadiran kalian di kelas Bapak hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur yang panjang, dan kita selalu bisa datang di kelas untuk belajar. Nah, baik, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.